Lanjut, kita mau uji set inverter LF menggunakan box casing ukuran 30 x 40 ya. Jadi ini sistem 12 volt. Ini ada dua, yang ini pesanan Bapak Supriyadi dari Purworejo, speknya 12 volt 1000 watt. Yang ini pesanan Mas Jeffrey dari Berau, Kalimantan. Kalimantan mana, Bro? Hah? Kalimantan Timur. Oke, speknya hampir sama. Ini dalemannya. Jadi kita mau nguji yang ini dulu, yang pesanan Bapak Supriyadi dari tetangga sendiri nih, Purworejo. Purworejo kalau dari sini ya cuma 30-an kilo lah. Ini udah terkonek ke baterai, jadi switch on off ada di sini. Ini nanti ada wattmeter untuk membaca beban pemakaian. Di sini ada tampilan volt baterai. Ini kita coba off kan. Nah, saat off indikator di bawah ya. Jadi ini indikator on off-nya. Kita on kan. Gelombang di oscilloscope dia juga terbaca sinus. Tegangan baterai sekarang kita 12,8. Beban masih belum kita load. Nah, di dalam ini kita menggunakan inverter tipe low frequency. Ini kita ada di sebelah, sistem pendinginan dari atas ke bawah. Trafo toroid di sampingnya. Yang ini ada MCB baterai dan MCB output AC sama terminal blok beban dan terminal blok untuk baterai ya. Jadi cukup simpel. Semua sudah terkonek. Kita akan coba load. Lihat kan di kamera mendekat. Yuk kita load. Nih ya Pak, 600 watt. Tegangan langsung drop. Karena sistem 12 volt ini arusnya gede banget. Kita tambah lagi. 770 stop. 700. Nah ini tegangan baterai sudah langsung drop nyentuh 10 volt. Kita lepas beban karena saat kita tambah beban tentunya dia akan memproteksi batasan bawah. Kita setting batasan bawah di 10 volt karena tadi udah hampir menyentuh batasan bawah ya, 10,2. Saat nyentuh 10 volt sistem akan off. Jadi ini speknya 1000 watt 12 volt. Ini kita juga akan lihatkan untuk arus standby. Berapa watt sistem 12 volt ini? 0 ya. 0,8 ampere dikalikan tegangan baterai 13 volt, jadi ini standby-nya hanya di angka 10 watt. Cukup ringan. Beban standby 10 watt. Kita coba load lagi apakah dia akan drop tegangan kita. Ini 800 watt. Dia langsung drop 10,5 volt. Pas. Jadi besok kalau mau nambahkan daya, bisa kita modif ke sistem 24 volt. Caranya dengan mengubah ini sistem paralel pada trafo ya. Ini trafo dengan outputan 2x07. Besok kalau kita mau ubah ke sistem 24 volt, biar arus kerjanya lebih rendah, serta dayanya lebih maksimum, kita bisa buat sistem 24 volt. Dengan sistem 24 volt ini tentunya arus kerjanya setengah dari sistem 12 volt. Yang ini kita load 1000 watt di sistem 12 volt. Ini arus kerja DC hampir 100-an ampere. Tapi besok kalau kita udah upgrade punya baterai, kita buat sistem 24 volt, dia lebih efisien. Arus kerja jadi separuhnya. Yang tadi kita load sekarang kita load 1000 watt dengan sistem 24 volt, arus pada tegangan baterai DC cuma 50 ampere. Jadi cuma ngubah ini ya. 2x07 kita seri jadi 014 masuk ke induktor dan masuk ke kit. Nah, ini apaan nih yang padam? Oke, udah on lagi.
Nah, nanti ngubah ini sistem seri paralel serta nyeting proteksi pada baterai, cukup mudah. Kita akan lanjut menguji yang satunya, pesanan Bapak Jeffrey dari Berau, Kalimantan. Yuk kita connect dulu. Ini ya Pak Jeffrey, jalur baterai sama beban sudah terkonek. Sama seperti yang punya Pak Supri tadi, ada terminal blok negatif positif baterai sama terminal blok untuk beban. Di sini ada MCB yang besar ini dari baterai dan yang kecil adalah MCB output. Nah, ini sistem juga bisa kedepannya kalau mau diubah ke 24 volt, mainnya tetap sama. Yang semula kita paralel untuk output trafo, kita seri. Kalau kita mau ubah ke 24, kita seri ya, menjadi output yang masuk ke induktor dan ke kit di 014 volt. Dan nanti kita tinggal setting untuk proteksi batasan atas dan bawah baterai. Untuk tampilan depan seperti ini ada wattmeter untuk pembacaan output. Ini ada indikator tegangan baterai. Ini indikator aktif. Ini adalah switch on off. Oke, kalau off dia berwarna merah. Gelombang juga ikut off dari osiloskop. Coba kita on kan. Oke. Nah, ini tegangan baterai kita cuma 12,5 volt karena ini kondisi cuaca mendung, jadi produksi dari panel juga tidak ngecas ke baterai. Kita akan coba load semampu baterai kita. Nih 600 watt, bisa dilihat tegangan kita masih 11-an volt ya. 600 tambah lagi. Oke, 800 watt. Baterai tambah 300-an watt lagi. Oke, 1000 watt. Nah, ini udah off karena dia overload, overwatt. Jadi ini memang 12 volt, kita limit di 1000 watt untuk menjaga keamanan. Ini baterai tadi sudah dari 12,5 volt jadi 10, sekian volt. Nah, nanti untuk kedepannya mau menaikkan daya tinggal merubah spek sistem baterai, kita buat di 24 volt. Nah, kalau 24 volt ini dia mampu di 2000-an watt. Kita juga akan lihat untuk arus standby ini. Kita datang ampere DC. Kita lihat standby-nya berapa ampere. Ya, 0,1 1 ampere. Ini sama ya, hampir ini 0,7. Jadi 0,7 nih. Jadi standby-nya di kisaran 10 watt. Oke, seperti itu untuk sistem proteksi overload sudah ada. Untuk sistem proteksi baterai juga sudah ada. Karena ini hanya inverter tipe low frekuensi menggunakan box ukuran 3040, jadi kita mengujinya juga cukup mudah tanpa ada sistem ATS, tanpa ada sistem MPPT, tanpa ada sistem charging. Nah, bagi kalian yang pengen custom atau request produk, bisa hubungi nomor di bawah ini, atau yang mau lihat-lihat produk kami bisa lihat-lihat di Tokopedia kita yang ada di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak, pengujian unit inverter pesanan Bapak Supriyadi dari Porsche dan Pak Jeffrey dari Berau, Kalimantan. Jika nanti ada kesulitan dalam proses instalasi atau pemasangan, bisa hubungi kontak kita di bawah ini untuk bagian teknis. Aktif cuma di jam kerja saja. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.